Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Marina yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil makalah kami. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Yang pertama, Ridho Kurniawan, Wandi Ramanda, Adha Adianto, dan saya Seli Utami Putri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke makalah ini yang berjudul Budidaya dan Pengolahan Hasil Turunan Kelapa. Yang pertama, pengolahan minyak dari kelapa. Minyak kelapa murni adalah minyak kelapa yang dibuat dari bahan baku kelapa segar. Diambil minyaknya atau kernelnya, diproses dengan pemanasan terkendali atau tanpa pemanasan sama sekali, tanpa bahan kimia. Penyulingan minyak kelapa seperti di atas berakibat kandungan senyawa-senyawa esensial yang dibutuhkan tubuh tetap utuh. Minyak kelapa murni dengan kandungan utama asam larutan ini memiliki sifat antibiotik, antibakteri, dan jamur. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan virgin coconut oil adalah modifikasi proses pembuatan minyak kelapa sehingga dihasilkan produk dengan kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berwarna harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama, yaitu lebih dari 12 bulan. Yang kedua, pembuatan minyak dari kelapa. Pembuatan minyak goreng dari bahan kelapa dapat dibagi atas 3 cara. Yang pertama, dengan cara sederhana. Yang kedua, dengan penambahan enzim bromelin. Dan yang ketiga, dengan penambahan cuka dapur. Pembuatan minyak dengan cara sederhana sangatlah gampang, karena alat-alat yang dibutuhkan tidaklah sulit untuk ditemukan. Metode pembuatan adalah sebagai berikut. Pilih kelapa yang tua dan segar. Daging kelapa diparut, timbang 8 kg kelapa parutan, tambahkan 16 liter air dan diperas hingga keluar santannya. Masukkan dalam ember, tutup dan biarkan selama 8 jam hingga bakal minyak dan air terpisah. Ambil bakal minyaknya, kemudian masak dalam kuali dan memakai tungku yang bahan bakarnya kayu agar lebih hemat. Masak sampai terbentuk minyak selama 2 atau 5 jam. Kertas saring sebanyak 2-3 kali agar minyak yang didapat jernih dan bersih. Minyak yang didapat kemudian dikemas dalam botol minyak. Dengan cara sederhana ini, dari 8 kg parutan dihasilkan 1,3 liter minyak. Yang ketiga, kandungan gizi minyak kelapa. Minyak kelapa mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin A. Vitamin ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk metabolisme. Di samping itu, minyak kelapa mengandung sejumlah asam lemak, yaitu asam larut, asam miristat, asam palmitat, asam kapilirat, asam kaprat, asam stearat, dan asam inoleat. Berdasarkan komposisi asam-asam lemak tersebut, minyak kelapa mengandung asam lemak rantai medium yang tinggi. Minyak kelapa memiliki efek kesehatan yang sama dengan air susu ibu, karena asam larutan yang merupakan asam lemak dominan pada kelapa apabila dikonsumsi dalam tubuh manusia akan diubah menjadi monolaruin. Minyak kelapa ternyata juga dapat mencegah kanker usus besar, payudara, dan prostat. Riset membuktikan bahwa 33% orang yang mengkonsumsi minyak jagung menderita kanker usus, sedangkan yang mengkonsumsi minyak kelapa 3% menderita kanker usus. Yang keempat, ada pun manfaat minyak kelapa yang lain. Yang pertama, membuat rambut berkilau, melembabkan kulit, mencegah penyakit hati, membantu penurunan berat badan, meningkatkan fungsi otak, memerangi infeksi bakteri di tubuh, menjadi alternatif bahan makanan yang lebih sehat, percepat penyembuhan luka,
dipercaya dapat melawan jamur dan membersihkan rongga mulut. Baiklah, bagi kelompok yang ingin bertanya dipersilakan, pertanyaannya boleh dikirim ke grup. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan kesimpulan dari makalah kami. Kesimpulannya, minyak goreng dari kelapa lebih sehat dibanding dengan minyak sayur lain. Karena minyak sayur mengandung asam laurat yang setara dengan air susu ibu dan asam kaprat. Kedua asam ini berkhasiat sebagai antivirus, bakteri, dan mikroorganisme lainnya. Cara pembuatan minyak kelapa dengan metode penambahan enzim bromelin dan penambahan asam cuka lebih menguntungkan daripada cara sederhana. Karena dengan metode penambahan enzim bromelin dapat penambahan asam cuka hanya membutuhkan waktu yang relatif singkat, yaitu hanya 3 jam untuk memisahkan bakal minyak dengan air yang ada pada santan. Sedangkan dengan cara sederhana membutuhkan waktu sekitar 8 jam. Minyak goreng dari kelapa banyak mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti vitamin A dan lain sebagainya, dibandingkan minyak sayur lainnya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, dipersilakan agar pemateri selanjutnya lebih teliti dalam mengerjakan makalahnya. Saya akhiri, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.